Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Rahmania Putri, mahasiswa akuntansi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan bursa soal makroekonomi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan di bagian soal C-nya. Untuk teman-teman bisa dibuka dulu ya. Langsung mulai saja. Untuk soal pertama, diketahui Y0 sama dengan 200, C0 sama dengan 180, Y1 sama dengan 240, C1 sama dengan 210. Untuk yang ditanya adalah yang pertama fungsi konsumsi, fungsi saving, lalu Y equilibrium saat Y sama dengan C, dan yang terakhir buatlah kurvanya. Nah, yang pertama kita suruh membuat fungsi konsumsinya. Nah, untuk membuat fungsi konsumsi, kita terlebih dahulu untuk mencari A dan B-nya. Nah, yang pertama kita mencari B-nya. Kenapa? Karena untuk mencari A, kita harus mengetahui B atau MPC-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari B-nya atau MPC itu dengan delta C per delta Y sama dengan 30/40. 30 berasal dari delta C, yaitu selisih antara C0 dengan C1. Jadi selisih antara 180 dengan 210 adalah 30. Nah, untuk 40-nya itu adalah selisih antara 200 dengan 240. Lalu disederhanakan menjadi 3/4 sama dengan 0,75. Yang kedua, kita mencari A-nya. Untuk mencari A, rumusnya itu APCN dikurangi MPC dikali Y0. Untuk mencari APCN, yaitu rumusnya C0 dibagi Y0. Lalu dikurangi MPC, lalu dikali Y0. Sama dengan 0,9 dikurangi 0,75 dikali 200. Nah, untuk 0,9 ini kita dapat dari 180 dibagi 200, hasilnya 0,9. Berarti A di sini adalah 30. Lalu untuk pertanyaan pertama, kita harus mencari fungsi konsumsinya. Nah, untuk fungsi konsumsi adalah C sama dengan A plus BY. Lalu tinggal dimasukin aja. Untuk A adalah 30 dan B adalah 0,75. Jadi C sama dengan 30 plus 0,75Y. Selanjutnya, fungsi saving. Untuk fungsi saving, S sama dengan rumusnya adalah min A plus dalam kurung 1 dikurangi B, Y. Jadi, S sama dengan min 30 plus 1 dikurangi 0,75 Y. Jadi, S sama dengan min 30 plus 0,25 Y. Pertanyaan yang C, kita suruh mencari Y equilibrium pada saat Y sama dengan C. Y sama dengan C. Y sama dengan, untuk fungsi C tadi tinggal dimasukin saja ke sini, 30 plus 0,75Y. Lalu 0,75 ini dipindah ruas ke sebelah kiri menjadi Y sama dengan 0,75Y sama dengan 30. Jadi Y sama dengan 30 per 0,25. Kenapa 0,25? Karena di sini adalah Y ini adalah 1. Bisa dibilang 1. Jadi 1 dikurangi 0,75 adalah 0,25. Jadi Y di sini, Y equilibrium yaitu adalah 120. Lalu yang D, kita suruh membuat kurvanya. Untuk membuat kurva, kita terlebih dahulu membuat garis horizontal sama vertikalnya terlebih dahulu. Nanti kalau sudah, kita membuat garis perpotongan yang ini. Nanti kalau sudah, kita buat titik-titiknya terlebih dahulu. Titik konsumsi, titik saving, sama titik Y equilibriumnya.
Nah, titik konsumsi tadi titik konsumsi sama saving diambilnya itu yang A. Jadi titik konsumsi adalah yang 30 ini. Titik saving adalah yang min 30 ini. Lalu Y equilibrium adalah 120. Jadi tinggal dimasukin yang sebelah sini. Nah, untuk menggarisnya ini terlebih dahulu yang 120 ke garis perpotongan. Kalau sudah, nanti baru yang C kita garis sampai ketemu titik 120 yang di sini. Sama juga yang saving. Ini tinggal digaris aja ke sini. Nah, di sini adalah Y equilibrium atau Y sama dengan C. Lalu ini adalah garis C atau fungsi C-nya sama dengan 30 plus 0,75Y. Nah, yang di sini adalah fungsi savingnya atau min 30 plus 0,25Y. Selanjutnya soal yang kedua. Diketahui C sama dengan 500 plus 0,8YD, TX atau pajak sama dengan 100 plus 30% Y, I atau investasi sama dengan 200 plus 0,2Y, TR atau transfer sama dengan 400 plus 0,05Y. Nah, di sini yang ditanya yang pertama adalah Y equilibrium, yang kedua ketika I naik 100 maka berapa Y equilibrium yang baru. Yang C, diketahui YFE-nya 5881 dan kesenjangan apa yang terjadi. Yang D, untuk menutup kesenjangan tersebut, berapa tambahan atau pengurangan dari I? Langsung aja ke jawaban. Yang pertama kita mencari Y equilibrium. Perlu kalian ketahui, sini ada beberapa rumus dan di sini yang diketahui adalah C, TX, I, dan TR. Maka rumusnya adalah Y sama dengan A plus B dalam kurung Y min TX plus TR plus I. Nah, TX itu adalah mengurangi dan TR adalah menambah. Menambah dan menguranginya itu di dalam Y-nya, bukan di B-nya. Langsung, Y sama dengan 500 plus 0,8 dalam kurung Y dikurangi, ingat, dalam kurung 100 plus 0,3Y plus dalam kurung 400 plus 0,05Y dalam tutup kurung tutup plus dalam kurung 300 plus 0,2Y. Perlu kalian ingat ya, di sini kalian harus menambahi dalam kurung karena nanti kalau tidak ditambah dalam kurung itu nanti perhitungannya akan beda. Lalu langsung selanjutnya Y sama dengan 500 plus 0,8Y dari 0,8 kali Y min 80 dari 0,8 kali min 100 min 0,24Y dari 0,8 dikali min 0,3Y plus 320 dari 0,8 dikali 400 lalu plus 0,04Y dari 0,8 dikali 0,05Y lalu plus 300 plus 0,2Y. Jadi Y sama dengan 1040 plus 0,8Y. Lalu 0,8 ini pindah ruas ke kiri menjadi Y dikurangi 0,8Y sama dengan 1040. Jadi Y sama dengan 1040 dibagi 0,2, lalu Y equilibrium sama dengan 5200. Soal selanjutnya, ketika I naik menjadi 100, berapa Y equilibrium yang baru? Nah, langkah pertama adalah mencari I-nya terlebih dahulu. Tadi sudah diketahui I-nya sama dengan 200 plus 0,2Y. Jadi I sama dengan 200 plus 0,2 dalam kurung Y-nya dari sini dimasukkan aja 5200. Lalu jadinya I sama dengan 200 plus 1040, jadinya I sama dengan 1340. Nah, di sini kan ada kenaikan 100, jadinya 1340 ini ditambah 100 hasilnya 1440. Nah, sekarang kita mencari Y equilibrium yang baru.
caranya hampir sama kayak yang soal A tadi. Kita tulis ulang A plus B dalam kurung Y min TX plus TR lalu ditambah I. Di sini masih sama kayak sebelumnya. Yang berbeda hanyalah bagian sininya. Yang tadi masih menggunakan fungsi seperti ini, sekarang udah diubah ketika naik menjadi 100. Lalu kita tinggal hitung aja, Y sama dengan 500 plus 0,8Y min 80 min 0,24Y plus 320 plus 0,04Y plus 1440. Y sama dengan 1880 ditambah 0,6Y. Pindah ruas, Y dikurangi 0,6Y sama dengan 1880. Jadi Y sama dengan 1880 dibagi 0,4. Y equilibrium yang baru yaitu adalah 4700. Soal selanjutnya, kesenjangan apa ketika YFE sama dengan 5881? Nah, di sini caranya YFE sama dengan 5881, Y equilibrium sama dengan 5200. Y equilibrium di sini yang digunakan adalah ketika sebelum terjadinya kenaikan investasi. Berarti jawaban dari pertanyaan yang A. Jadi di sini kita harus diselisih antara 5881 dengan 5200, yaitu adalah 681. Jadi kesimpulannya di sini ada kesenjangan deflasi di mana YFE itu adalah lebih besar daripada Y equilibrium. Lalu yang D, mencari pertambahan atau pengurangan dari I. Rumusnya adalah delta Y sama dengan KI dikali delta I. Delta Y didapat dari soal C tadi sama dengan 2,27 dikali delta I. 2,27 didapat dari sini. Rumusnya untuk mencari KI adalah 1 per 1 min B plus B kali T. 1 per 1 dikurangi 0,8. 0,8 ini diambil dari fungsi konsumsi ya, ingat-ingat fungsi konsumsi yang B, terus ditambah 0,8 dikali 0,3. Untuk T ini 0,3 ini didapat dari, kita balik ke atas ya, didapat dari TX, bagian sini. Ini kan 30%. Nah, dibuat ke desimal jadinya 0,3 seperti itu. Jadi T-nya adalah 0,3. Lalu jadi KI sama dengan 1 per 0,2 ditambah 0,24. KI sama dengan 1 per 0,44. Jadinya KI adalah 2,27. Jadi 2,27 ini dimasukkan ke sini lalu dikali delta I. Jadi delta I sama dengan 681 per 2,27. Jadi delta I sama dengan 300. Kesimpulannya, di sini adanya pertambahan atau pengurangan dari investasi sebesar 300. Ya, selanjutnya soal yang ketiga, diketahui C sama dengan A plus 0,75 YD, I sama dengan 250, TX sama dengan 0,2 Y plus 20, TR sama dengan 40, G sama dengan 85 dan Y equilibrium sama dengan 1500. Di sini yang ditanya adalah yang pertama mencari A-nya, yang B diketahui YFE 1750, lalu kesenjangan apa yang terjadi, lalu yang C untuk menutup kesenjangan tersebut berapa tambahan atau pengurangan dari I. Lalu langsung aja jawabannya. Yang pertama mencari A. Di situ diketahui C, I, TX, TR, dan G. Jadi rumusnya ini seperti ini. Y sama dengan A plus B dalam kurung Y min TX plus TR plus I plus G. Y-nya kan udah diketahui, berarti dimasukin aja. 1500 sama dengan A plus 0,75 dalam kurung Y min
Ingat, dalam kurung 0,2Y plus 20 kurung tutup plus 40 kurung tutup plus 250 plus 85. 1500 sama dengan A plus 0,75Y dapat dari 0,75 dikali Y min 0,15Y didapat dari 0,75 dikali min 0,2Y min 15 didapat dari 0,75 dikali min 20 plus 30 didapat dari 0,75 dikali 40 plus 250 plus 85. Jadi 1500 sama dengan A plus 0,6Y plus 350. 1500 sama dengan A plus 0,6, Y-nya dimasukin 1500 plus 350. Jadi A sama dengan 1500 min 900 min 350. Ini seperti pindah ruas aja ya. Jadi A sama dengan 250. Yang B, diketahui YFE sama dengan 1750. Y equilibrium 1500, lalu berarti selisihnya ada 250. Jadi ada kesenjangan deflasi di mana YFE lebih besar dari Y equilibrium. Soal yang C, mencari pertambahan atau pengurangan dari I. Sama seperti soal sebelumnya, delta Y sama dengan KI kali delta I. Delta Y dapat 250 dari soal yang B tadi. 2,5 didapat dari sini, mencari KI. KI sama dengan 1 per 1 min B plus B kali T. 1 per 1 min 0,75 plus 0,75 kali 0,2. Ingat ya, 0,75 kita dapat dari sini. Kalau 0,2 kalau 0,2 kita dapat dari sini. Ingat ya, dari TX yang ada Y-nya. Lanjut. Jadi KI sama dengan 1 per 0,25 plus 0,15. Jadi KI sama dengan 1 per 0,4, hasilnya KI sama dengan 2,5. Lalu dimasukin ke sini. Jadi delta I sama dengan 250 per 2,5, delta I sama dengan 100. Di sini berarti ada pertambahan atau pengurangan dari investasi sebesar 100. Lanjut ya, nomor 4. Diketahui C sama dengan 450 plus 0,8 YD, I sama dengan 500 plus 0,01 Y, G sama dengan 400 plus 0,02 Y, TX sama dengan 200 plus 0,15 Y, TR sama dengan 250 plus 0,05 Y. Yang ditanya yaitu mencari Y equilibrium, mencari G, mencari kesenjangan ketika YFE 6810, dan untuk menutup kesenjangan tersebut berapa tambahan atau pengurangan dari G. Sekarang kita mencari Y equilibrium. Maaf, ini salah. Sekarang kita mencari Y equilibrium. Nah, untuk mencari Y equilibrium, Y sama dengan A plus B dalam kurung Y min TX plus TR kurung tutup plus I plus G. Y sama dengan, dimasukin aja ya. Jadi 450 plus 0,8 dalam kurung Y min dalam kurung 200 plus 0,15 Y kurung tutup plus dalam kurung 250 plus 0,05 Y kurung tutup lalu kurung tutup plus ini I-nya 500 plus 0,01 Y plus G-nya 400 plus 0,02 Y. Jangan lupa ya dikasih kurung, soalnya nanti perhitungannya beda. Jadi Y sama dengan 450 plus 0,8 Y dapat dari 0,8 dikali Y min 160 dari 0,8 dikali min 200 min 0,12 dapat dari 0,8 dikali min 0,15 Y
200 didapat dari 0,8 dikali plus 250. 0,04 dia didapat dari 0,8 dikali plus 0,05y. Lalu ini dimasukin plus 500 plus 0,01y plus 400 plus 0,02y. Jadi y sama dengan 1390 plus 0,75y. Lalu y-nya tinggal dipindah ruas saja. Y sama dengan 0,75y sama dengan 1390. Jadi y sama dengan 1390 per 0,25. Jadi y equilibrium adalah 5560. Sekarang mencari g-nya. Mencari g, tadi fungsi g-nya tinggal dimasukin aja. G sama dengan 400 plus 0,02y. G sama dengan 400 plus 0,02y-nya dimasukin 5560. Jadi G sama dengan 400 plus 111,2. Jadi jadi G adalah 511,2. Yang C, YFE sama dengan 6810. Dan Y equilibriumnya adalah 5560. Jadi ada G 1250. Jadi ada kesenjangan deflasi di mana YFE lebih besar dari Y equilibrium. Selanjutnya soal yang terakhir, mencari pertambahan atau pengurangan dari G. Sebenarnya rumusnya sama, cuma hanya perbedaannya hanya di G, ganti G-nya aja ini. Jadi delta Y sama dengan KG kali delta G. Delta Y didapat dengan soal tadi, soal yang C 1250. Maaf, ini harusnya D ya, maaf ya. 1250 sama dengan 3,125 dikali delta G. 3,125 dapat dari sini. KG sama dengan 1 per 1 min B plus B kali T. KG sama dengan per 1 min 0,8 plus 0,8 kali 0,15. Ingat ya, ini dapat dari fungsi C yang bagian yang B, dan 0,15 diambil dari TX. Diambil dari TX yang ada huruf Y-nya. Jadi KG sama dengan 1 per 0,2 plus 0,12. KG sama dengan 1 per 0,32. Jadi KG adalah 3,125. Lalu dimasukin ke rumus. Jadi delta G sama dengan 1250 per 3,125. Jadi delta G adalah 400. Kesimpulannya, adanya pertambahan atau pengurangan dari G atau pemerintah sebesar 400. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bisa dipahami. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.